Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari baik bagi kita semuanya. Sebelum kita mengisi satu hari yang baru ini dengan segala aktivitas dan kesibukan kita, terlebih dahulu kita mensyukuri rahmat Allah dengan mendengarkan renungan harian pagi ini, Senin 13 Desember 2021. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-10. Demikian sabda Allah. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah pembawa keselamatan bagi manusia. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesaya pasal 40 adalah awal Deutro Yesaya, di mana bangsa Israel sedang dalam pembuangan yang penuh dengan penderitaan dan akan mendapatkan pembebasan. Berita ini disebut juga sebagai nubuat pemulihan. Bangsa Israel kurang lebih hampir 70 tahun berada di dalam pembuangan. Waktu yang sudah sangat lama, mungkin saja mereka sudah lupa terhadap Allah, serta latar belakang mereka sebagai bangsa pilihan. Mungkin saja mereka sudah lupa atau tidak memiliki pengharapan lagi untuk kembali ke Yerusalem. Namun, Allah tidak pernah melupakan umatnya sendiri. Ia tetap memelihara umatnya dan akan membebaskan mereka dari pembuangan. Allah tetap konsisten memegang janjinya untuk memelihara umatnya, walaupun di dalam pembuangan. Pemeliharaan Allah terlihat melalui kehadiran Yesaya dan nubuatan yang disampaikannya sebagaimana teks kita hari ini. Saudaraku, di dalam kehidupan manusia, kita tidak terlepas dari berbagai pergumulan hidup. Antara lain kematian, duka cita, masalah, dan lain-lain. Tetapi kita jangan pesimis. Kita jangan putus asa, karena Allah pasti akan memelihara umatnya dengan berbagai cara. Allah kita adalah Allah pembebas bagi manusia. Nubuatan tentang pembebasan itu bukanlah rancangan manusia, namun merupakan inisiatif Allah sendiri. Alkitab mencatat bahwa Allah sendiri melakukan pembebasan melalui Musa, para hakim, nabi-nabi, raja-raja, dan kedatangan Yesus Kristus. Itulah yang kita nantikan dalam masa Advent ini. Kedatangan Yesus dalam dunia adalah kabar baik. Yesus adalah jawaban dari penantian manusia. Yesus adalah pahlawan, pembawa kemenangan, dan gembala penuntun dengan penuh kasih. Saudaraku, apa pendapat Anda seandainya Yesus tidak datang ke dunia? Mungkin akan ada banyak tanggapan yang kita berikan, tetapi untungnya itu hanya seandainya. Saya tidak pernah dapat membayangkan akan seperti apa dunia ini tanpa kehadiran Yesus. Sebab kedatangan Yesus ke dunia adalah satu-satunya kabar baik yang pernah ada. Maka ketika kita masih tetap hidup dalam ketakutan, kebimbangan akan apa yang akan terjadi dalam hidup ini, perlu kita memahami nas ini. Masih ada Tuhan yang menjadi pahlawan dan gembala yang dapat menuntun kita memenangkan kehidupan ini. Yesus adalah kabar baik sampai selamanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kabar baik yang harus kita imani setiap saat bahwa yang pertama, selalu ada Tuhan yang akan menjadi pahlawan kita. Seperti tertulis dalam Yefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan bersorak-sorai. Yang kedua, selalu ada Tuhan sebagai gembala yang baik bagi kita. Daud mengungkapkan Tuhan adalah gembalaku.
Tuhan memastikan hidupnya akan baik-baik saja sekalipun dalam pergumulan yang berat, sebab Tuhan ada bersamanya. Demikian pula halnya dengan Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya, "Akulah gembala yang baik." Seperti domba yang tidak dapat hidup lepas dari gembalanya, domba yang tidak dapat mencari makan dan minum sendiri, ataupun melindungi dirinya sendiri dari serangan binatang buas, demikian pula kita sebagai domba dalam menjalani hidup di dunia yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah sebagai gembala kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami untuk selama-lamanya. Engkau adalah Allah yang memelihara dan menyelamatkan kami, sehingga kami beroleh damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas Ibu Bapak. Tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus memberkati.